Hallo liebe Leute, herzlich willkommen bei Deutsch, ja mit Belajar Deutsch 21. Also heute lernen wir über Verben mit Akusatif. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang kata kerja dengan kasus akusatif. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih akusatif itu ya. Jadi kasus akusatif itu adalah sebuah kasus yang digunakan untuk menyatakan objek langsung dalam sebuah kalimat. Seperti itu. Nah, jadi objek langsung ini itu merupakan suatu benda atau orang yang langsung menerima tindakan dari kata kerja ataupun verben dalam kalimat. Nah, untuk mengetahui perubahan kata kerja ke akusatif, tentunya kita juga harus mengenal dulu. Kita harus bisa mengetahui terlebih dahulu artikel ataupun jenis kelamin untuk nomen atau kata benda yang ada di bahasa Jerman. Misalnya ada artikel der, ada artikel die, dan juga ada artikel das. Yang kemudian ya kita juga harus bisa nih menghafalkan secara perlahan kata-kata kerja yang termasuk ke dalam kasus akusatif. Ya karena dalam hal ini ya penggunaan kasus akusatif itu banyak banget ya kata kerja yang masuk ke dalam kasus tersebut dibandingkan dengan kasus datif seperti itu. Nah, sebelum kita membahas lebih dalam, kita harus mengetahui dulu aturan dari kasus datif maupun akusatif seperti itu. Yang pertama, seperti biasa, ketika kita membuat kalimat, itu harus diperhatikan yang pertama adalah subjek, yang kedua verben. Ya, jadi verben atau kata kerja ini itu untuk kalimat pernyataan ya selalu berada di posisi yang kedua. Ya, seperti Ich esse, was ist das? Ein Brot. Saya makan sebuah roti. Ya, jadi esse, ya yang infinitifnya ada essen, ya itu adalah kata kerja, ya, dan di mana kata kerja itu harus berada di posisi yang kedua. Nah, setelah subjek dan juga ada verben, kita juga masukkan objek dan bisa ditambah dengan keterangan, ya seperti itu. Misalnya tadi tahu ya, was ist das? Ich trinke einen Tee am Morgen. Nah, misalnya keterangannya itu bisa pakai keterangan waktu, tempat, dan sebagainya. Di sini kita menggunakan am Morgen yang berarti menggunakan keterangan waktu, ya. Kemudian ada objeknya tadi, ada einen Tee, ada verbenya kata kerja, itu adalah trinken, dan subjeknya itu adalah ich. Seperti itu, kurang lebihnya. Nah, selanjutnya kita akan lihat ke perubahan-perubahan dari kata kerja tersebut. Nah, mungkin kita juga sering mendengarkan ada yang namanya der, didas, kemudian ada eine, dan ein itu apa sih sebenarnya? Nah, yang pertama adalah bestimmte artikel kita lihat. Itu adalah artikel pasti, artikel tentu. Ya, di mana kita lihat di sini perubahannya dari nominatif dia der, misalnya ada artikel yang dia, ke akusatif dia berubah menjadi den, ya. Kemudian artikel di ke akusatif tetap di, kalau artikelnya das ke akusatifnya tetap das. Jadi untuk kurang lebihnya bestimmte artikel ini digunakan untuk menyatakan sesuatu yang sudah jelas keberadaannya. Ya, seperti itu. Jadi, yang pertama kita harus mengetahui dulu perubahannya ya dari nominatif ke akusatif. Yang berikut adalah bestimmte Artikel. Ya, bestimmte Artikel ini, unbestimmte Artikel meine Entschuldigung, ya, adalah artikel tak tentu. Ya, jadi keberadaan atau objek yang digambarkan itu belum pasti seperti itu. Ya, misalnya di sini ada penggunaan ein. Kalau ke akusatif dia jadi einen, yaitu yang setara dengan artikel der. Kemudian nominatif eine atau artikel di ke akusatif tetap eine juga seperti artikel bestimmte artikel tadi. Yang berikut adalah ein yang dimana memiliki artikel das ke akusatif juga tetap ein. Jadi dalam hal ini yang ada perubahan itu dari nominatif ke akusatif itu hanya ein ke einen seperti itu. Nah, sekarang kita masuk nih ke dalam contoh kalimatnya. Nah, misalnya di sini kita punya kata benda Apfel yang memiliki artikel der Apfel atau unbestimmte artikelnya ein Apfel. Nah, kalau kalimat nominatifnya kan begini ya, kita lihat. Das ist der Apfel. Ini adalah apel ya. Nah, tetapi kalau misalnya kita bilang das ist ein Apfel, jadi kita belum tahu apfelnya itu yang seperti apa.
Jadi seperti itu. Nah, kemudian gimana sih kalau kita buat ke dalam kalimat gitu? Nah, kalau ke akusatif, kita lihat di sini ada kata kerja kaufen. Ya, kaufen ini adalah kata kerja dengan kasus akusatif. Nah, misalnya, ich kaufe pung 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 Apfel. Jadi bukan ich kaufe der Apfel lagi, tetapi ich kaufe den Apfel. Ya, karena ini merupakan satu kalimat utuh yang membentuk kasus akusatif. Ya, ciri khasnya di sini ada subjek dan juga ada verben. Yang dimana verben ini ada kaufen yang merujuk kepada kasus akusatif. Yang kedua, kita juga bisa pakai unbestimmte Artikel. Ich kaufe pung 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 Apfel. Ya, di sini bukan pakai ein Apfel lagi, tetapi einen Apfel. Karena dari der ke akusatif dia jadi den. Der, den. Ya, seperti itu. Ya, yang berikut kita lihat yang kedua. Bagaimana dengan kata ke benda yang memiliki artikel di? Iya, misalnya di sini kita ada kata die Tasche atau eine Tasche. Ya, kita lihat di sini untuk nominatifnya. Das ist die Tasche. Ini adalah tas. Bagaimana kalau kita ubah ke kasus akusatif? Ya jelas dalam kasus akusatif harus ada subjek, harus ada verben. Ya dan verben ini kurang lebihnya harus merujuk kepada kasus akusatif tersebut. Misalnya ada kata kaufen tadi ya. Sehingga kita lihat kalimatnya. Er kauft die Tasche am Montag. Er kauft die Tasche am Montag. Dia membeli tas ya pada hari hari apa? Montag. Ya, seperti itu. Ya, pada hari Senin. Ya, yang berikut kita lihat. Bisa nggak sih kalau misalnya kalimat itu diputar gitu, diacak gitu? Bisa, tetapi kita harus memperhatikan yang paling penting adalah kata kerja. Tadi seperti yang sudah disampaikan ke awal, bahwasanya kata kerja itu harus selalu berada di posisi yang kedua. Sehingga kita boleh nih memasukkan keterangannya dulu. Ya, keterangan waktu. Am Montag, ya, pada hari Senin. Kauft er eine Tasche. Dia membeli sebuah tas. Ya, jadi si eine ini bukan lagi nominatif, tetapi eine-nya akusatif. Ya, jadi kurang lebihnya seperti itu. Dia nggak bisa amontag er kauft eine Tasche, tetapi kata kerjanya di sini harus selalu berada di posisi yang kedua. Ya, seperti itu ya. Kurang lebihnya sama seperti yang di bawah. Kemudian kita lihat yang berikutnya ada das, artikel das. Nah, misalnya di sini ada kata benda buch ya, das Buch atau ein Buch. Ya, untuk bestimmte artikelnya das Buch, bestimmte artikelnya ein Buch. Ya, di sini ada contohnya. Das ist das Buch. Ini adalah buku. Nah, kalau akusatif bagaimana? Kita lihat di sini. Sie hat das Buch. Sie hat das Buch. Nah, ini ada kata kerja baru nih. Ada kata kerja bantu haben. Ya, haben dan dikonjugasikan kepada sie, dia perempuan, jadi hat. Sie hat das Buch. Sehingga hat inilah yang memperkuat kalimat itu masuk ke dalam kasus akusatif. Jadi, semua kata benda, semua kalimat meine ich, maksud saya, yang dimana kalimat itu terdiri dari kata kerja haben, ya, Hilfsverb, itu harus masuk ke dalam kasus akusatif. Ya, yang berikut adalah unbestimmte Artikel kita lihat. Das ist ein Buch. Ya, sama. Sie hat ein Buch. Nah, memang pada dasarnya untuk perubahan yang memiliki artikel di sama das kalau ke akusatif tidak terlalu menonjol gitu perubahannya karena dia dari das tetap ke das, ein tetap ke ein. Tapi jangan disalahartikan bahwasanya di sini kalau dia sudah masuk ke dalam ada subjek dan ada verben yang dimana verben itu masuk ke dalam kasus akusatif, maka si das Buch ini yang di sini dia itu tidak berlaku sebagai kalimat nominatif lagi, tetapi sudah berlaku sebagai kalimat akusatif. Kurang lebihnya seperti itu. Nah, kemudian ada nggak sih kata kerja lain yang masuk ke dalam kasus akusatif? Nah, sebenarnya banyak banget ya, tapi kita bisa melihat dulu di sini ada beberapa kata kerja yang terkena kasus akusatif dalam kalimat. Ada lesen, ini artinya membaca. Misalnya dalam kalimat, ich lese einen interessanten Roman.
Ya, saya membaca sebuah roman yang menarik. Ya, di sini kita pakai einen. Ya, kita pakai einen karena artikel dari roman itu adalah der Roman, sehingga dari der Roman menjadi den. Ya, Universitas artikelnya einen. Ya, dan mengikuti adjektifnya, ya adjektif deklinasinya ditambah en juga di belakangnya. Jadi bukan ich lese ein interessant Roman, tetapi ich lese einen interessanten Roman. Yang berikut adalah kata kerja brauchen. Brauchen itu artinya membutuhkan. Misalnya, sich braucht einen Tisch. Ya, sich braucht einen Tisch. Jadi sie ini merujuk kepada dia perempuan. Ya, jadi artinya dia membutuhkan einen Tisch. Einen Tisch bedeutet genau. Einen Tisch artinya sebuah meja. Ya, meja lagi dan lagi kita harus tahu dulu artikelnya apa dari kata benda itu. Oh, artikelnya der Herr. Oke, der Tisch. Jadi karena di sini ada kata kerja brauch atau brauchen, ya sehingga kalimat itu akan terkena kasus akusatif sehingga mengikuti nih unbestimmte artikelnya. Bukan ein Tisch lagi tetapi ditambah genau, ditambah einen Tisch. Berikut adalah machen. Machen artinya membuat. Ya, zum Beispiel, ich mache einen Kuchen. Ya, ich mache einen Kuchen. Saya membuat sebuah kue. Ya, lagi dan lagi kita harus tahu dulu artikel dari nomennya apa. Oh, der Kuchen. Jadi kalau ke akusatif, jadi einen Kuchen atau den Kuchen. Seperti itu ya. Nah, kurang lebih seperti itu. Di sini sengaja dimasukkan yang berartikel dia supaya bisa kelihatan nih ya perubahan dari nominatif ke akusatif. Kalau misalnya kita menggunakan yang artikelnya das atau artikelnya di itu bisa, tetapi mungkin kurang kelihatan gitu ya. Sehingga untuk memberikan contoh kepada teman-teman semuanya, di sini kita menggunakan dulu yang artikel dia. Nah, tetapi yang menjadi inti kita di sini adalah kata kerjanya. Kita bisa melihat di sini ada kata kerja lesen atau membaca, ada brauchen, membutuhkan, atau machen, membuat, kochen, memasak, terus ada kaufen, membeli, kemudian ada kata essen, ya, itu ada makan, ada trinken, minum, kemudian ada suchen, mencari, ya, finden, ya menemukan, kemudian ada haben, mempunyai, ya ada nehmen juga, bringen, sehen, hören, lieben, besuchen, kennen, mögen, ada treffen juga, begrüßen, malen, spielen, lernen, schreiben, dan sebagainya. Di sini ada beberapa kata kerja yang masuk ke dalam akusatif. Jadi, secara perlahan aja teman-teman bisa menghafalnya, ya, dan bisa memahami konteks penggunaannya seperti apa. Jadi kalau misalnya ada kata kerja seperti ini dalam kalimat bahasa Jerman, maka otomatis kalimat itu harus dikenakan kasus akusatif. Baik, mungkin itu saja yang dapat kita pelajari terlebih dahulu pada hari ini. Nah, jika teman-teman semuanya ada yang mempunyai pertanyaan seperti itu atau mau memberikan contoh, silakan ditulis di kolom komentar. Kita akhiri. Vielen Dank und auf Wiedersehen. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.